Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikotul Maula. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama mengenai perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik bisa diartikan sebagai suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka web browser dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. Selanjutnya mengenai e-commerce di luar batas perusahaan. Di dalam e-commerce itu ada transaksi business to customer atau B2C, yaitu transaksi antar bisnis yang melibatkan customer akhir. Selanjutnya ada transaksi business in business atau B2B, yaitu transaksi antar bisnis yang tidak melibatkan customer akhir. Selanjutnya ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama ada perbaikan layanan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Lalu yang kedua ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga ada penilaian imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya mengenai kendala-kendala e-commerce. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Yang kedua ada kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang ketiga ada peranti lunak yang belum mapan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup e-commerce. Jadi, e-commerce itu bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya itu sangat luas. Di Amerika Serikat sendiri, e-commerce itu dapat menyumbangkan persentase dolar penjualan yang sangat besar dalam segmen ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya mengenai jalan menuju e-commerce. Perusahaan jika akan menerapkan e-commerce harus ada rencana bisnis yang strategis. Rencana bisnis strategis ini akan membantu perusahaan dalam menerapkan e-commerce sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga e-commerce tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan adanya rencana bisnis yang strategis. Selanjutnya mengenai intelijensi bisnis, yaitu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ada yang dinamakan dengan basis data eksternal, contohnya ada LexisNexis, Dialog, dan lainnya. Lalu ada mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, yaitu strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transaksi data elektronik atau biasa disebut dengan EDI, Electronic Data Interchange. Selanjutnya ada manfaat iOS. Manfaat iOS antara lain yang pertama, efisiensi komparatif yang terdiri atas antara lain efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Lalu ada kekuatan penawaran seperti fitur-fitur produk yang unik, lalu ada penambahan persediaan oleh vendor. Lalu di dalam sistem interorganisasional ada yang dinamakan dengan EDI atau Electronic Data Interchange, yaitu pertukaran data secara elektronik. Lalu ada extranet, yaitu cara lain dari membuat suatu iOS yang memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer dengan perusahaan lain. Lalu ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif, yaitu sponsor pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS, dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Selanjutnya mengenai pengaruh penerapan dari sistem interorganisasional. Yang pertama ada tekanan kompetitif, lalu penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Lalu ada manfaat tidak langsung dari iOS, antara lain mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Baik, selanjutnya mengenai strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama ada produk-produk digital.
Contoh produk digital seperti film, album, lagu, dan situs web. Lalu ada produk-produk fisik, contohnya perusahaan komputer menjual produk fisik berupa komputer, CPU, printer, speaker, dan lainnya. Lalu ada penjualan maya versus campuran. Dengan adanya perkembangan teknologi, perusahaan sekarang biasanya menerapkan penjualan secara maya atau elektronik atau online dan juga penjualan campuran, di mana menyediakan toko online dan juga penjualan secara langsung. Lalu ada pemerintahan elektronik. Pemerintah pun sekarang banyak menerapkan pelayanan kepada masyarakat secara elektronik, contohnya pembayaran pajak secara online. Selanjutnya, langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama ada perdagangan bergerak atau mobile commerce, yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Lalu ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat, yaitu komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler di semua tempat. Lalu selanjutnya mengenai menggunakan internet. Ada yang disebut dengan World Wide Web atau WWW, yaitu informasi yang dapat diakses melalui internet dengan cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Daftar istilah umum dalam WWW atau WWW antara lain ada situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, Universal Resource Locator atau URL, lalu ada protokol, nama domain, dan paths. Lalu ada yang disebut dengan file transfer protocol, yaitu menyalin file ke komputer pengguna dari semua situs YouTube atau semua situs web. Biasanya disebut orang-orang itu dengan copy paste dari situs web ke komputer. Selanjutnya ada cyberspace dan super highway informasi. Cyberspace itu berarti dunia internet dan WWW. Lalu ada super highway informasi, yaitu menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Selanjutnya ada aplikasi bisnis internet. Yang pertama ada e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Di dalam dunia kesehatan seperti sekarang ini, rumah sakit pun menerapkan e-commerce. Contohnya ada aplikasi untuk memantau kondisi pasien di dalam rumah sakit. Lalu ada aplikasi retail atau biasanya digunakan dalam aplikasi mall maya atau mall online. Di Indonesia sendiri banyak aplikasi online untuk berbelanja seperti mall seperti sekarang ini. Contohnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, terus ada Lazada, dan lainnya. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda itu fleksibel dan mempunyai intuitif. Lalu, menekankan isi. Yang keempat, ada sering diperbarui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Yang keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Yang kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, carilah bantuan jika Anda membutuhkan. Yang terakhir, mengenai dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Tentunya, bisnis di masa mendatang akan semakin maju dengan adanya internet. Salah satu pemanfaatannya antara lain, penjualan terjadi dengan cepat. Lalu ada pemanfaatan dengan meningkatkan keuntungan, lebih mudah melakukan kegiatan pemasaran, dan menghemat biaya. Baik, sekian presentasi dari saya dan penjelasan materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.